Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Di kitab Bapak-bapak halaman 108, Babul Masajidi, bab tentang masjid. Maksudnya fikih seputar masjid. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah bibina il masajid, membangun masjid, fitur di perkampungan-perkampungan. Perkampungan zaman Nabi kan mirip perkampungan di kampungnya, celok-celokan gitu ya. Ini satu kampung, kampung sana sebelah sana gitu. Tidak kayak kita, nih beda kampung. Ini misalkan Margahayu dengan sebelah sananya kan berdempetan. Nah, jadi di satu kampung itu harus ada satu masjid. Meski nanti dibedakan ya, ada masjid biasa, ada masjid jami'. Masjid jami' itu yang menghimpun untuk sholat Jumat. Karena untuk sholat Jumat selama bisa di satu masjidkan, itu di satu masjidkan. Semua terkumpul di sana, kecuali kalau masjid yang bersangkutan sudah penuh, boleh dipecah ya ke masjid yang lain. Kalau sekarang mungkin bisa diterapkan minimal di satu RW ada satu masjid ya. Wa antunadzofa wa tutoyaba, dan untuk dibersihkan dan diwangikan. Ini hadis menunjukkan bahwa kita harus serius mengurus kebersihan masjid. Seperti manajemen modern sekarang itu ada petugas khusus kebersihan. Zaman Nabi SAW pun ada petugas khusus kebersihan masjid. Yang hadisnya nanti ada di bab jenazah. Ketika Nabi merasa kehilangan, kemana cenah marbot masjid? Oh, cenah semalam meninggal dunia. Nabi tidak diberitahu karena takut mengganggu ya, dan udah dikuburkan malam-malam. Itu hadisnya takumul masjid, dia yang mengurus masjid, kebersihan masjid. Termasuk tutoyaba, diwangikan ya, bukan hanya bersih tapi juga wangi. Makanya nanti semua hal yang bisa mendatangkan bau yang busuk di dalam masjid haram masuk masjid. Zaman Nabi itu yang makan bawang mentah, kalau bawang goreng tidak. Maka Nabi haramkan dia masuk masjid sampai hilang bau bawangnya ya. Hari Ahad kemarin ya, ngecor di masjid saya lantai 2. Duhur itu terasa beda baunya. Cuma mau marah ada loba ya teh bau jengkol ya. Ternyata ibu-ibu yang bikin konsumsi mere jengkol. Makanya saya bilang ke istri saya, tolong bilang ke ibu-ibu nanti kalau ngasih konsumsi buat jamaah masjid jangan ada jengkol, liur bau ya. Dan susah hilangnya. Leuheung mun kekemu pakai obat khusus atau gimana ya, gosok gigi kan jarang yang apik ya. Dek dicarek cita da loba teh piraku jadi diusir kabeh cita gen. Tapi memang buat pusing, termasuk yang bau rokok ya. Bagi kita kan bapak-bapak yang tidak merokok ya pasti merasa sensitif bau ya. Jarak 3 orang itu keambu ya kalau dia merokok lalu sholat ikut berjamaah di masjid. Kalau mau ya jaga jarak di belakang lah ya sholatnya, atau tentunya dihilangkan dulu baunya. Maka dari itu
jangan masuk masjid, haram malah. Ketentuannya itu masuk kategori haram masuk masjid. Karena bau, termasuk bau badan. Terkecuali darurat ya. Itu hadisnya yang Jumatan Nabi merasa tidak nyaman dengan bau badan jamaah, kan yang datang dari pelosok ya. Datangnya jauh dari pelosok. Maka Nabi menyuruh mandi dan memakai wangi-wangian agar tidak terganggu jamaah yang khusyuk untuk sholat Jumat ya. Untuk konteks hari ini berarti harus ada pewangi ya, pewangi ruangan itu harus dianggarkan serius. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu liyahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini dalil tidak boleh membangun masjid di atas kuburan ya. Bahkan bukan membangun masjid saja Pak, nanti di bab jenazah membangun apapun di atas kuburan itu haram. Menemboknya saja haram, ditembok haram, nggak boleh. Ditulisi haram, nggak boleh. Imam An-Nawawi ulama mazhab Syafi'i ya, beliau menegaskan itu ijma para ulama, dalilnya jelas nggak boleh. Cuma memang di kita walau alam ya sudah terbawa tradisi Belanda dulu, harus ditembok, ditulisi, bisi salah malaikat pajar gende. Dalam masalah malaikat. Nah kayak bapak-bapak piknik ke Taj Mahal itu haram itu. Karena Taj Mahal itu bangunan di atas kuburan ya. Nggak boleh ada simpati ke bangunan-bangunan yang memang bangunan haram. Meskipun peninggalan raja Islam ya itu tidak jadi dalil pembenaran, justru bukti kesalahan ya. Walahuma min hadithi Aisyah, masih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, kanu keadaan mereka idza mata apabila meninggal fihim di tengah mereka ar-rajulus sholih, orang yang soleh ya, santo. Biasanya di Kristen disebutnya Santo Yusuf, Santo Borromeus ya, Santo Immanuel. Banau, mereka membangun ala qabrihi, di atas kuburannya masjid dan masjid. Ini berdasarkan laporan dari Ummu Habibah di Habasyah. Banyak bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan dan dijadikan masjid, baik itu kuburan Nabi atau kuburan orang-orang soleh. Kata Nabi SAW memang begitu kebiasaan Yahudi dan Kristen. Dan Nabi menegaskan ulaika syirarul khalqi, itulah mereka makhluk sejahat-jahatnya ya, nggak boleh, haram. Karena nanti ada penyembahan, peribadatan kepada kuburan yang itu jelas sangat dilarang oleh Nabi. Yang namanya ritual-ritual ke kuburan itu tradisi di semua agama kecuali agama Islam. Bahkan di sini Yahudi dan Kristen, makanya susah ya, masyarakat kita pun diluruskan agar menjauhi kuburan, tidak menganggap kuburan itu sesuatu yang istimewa selain hanya untuk diziarahi dan didoakan. Itu susah ya. Selalu saja ada keyakinan klinik mistik ya, bahwa kuburan ini karomah, khasiat dan sebagainya. Itu kan musyrik. Maka dari itu statusnya makhluk yang paling jahat. Karena kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu makhluk yang paling jahat. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan berkuda. Faja'at birajulin, lalu pasukan itu pulang membawa tawanan seorang lelaki namanya Tsumamah bin Utsal. Ini gegeden dari Yaman ya, tokoh pemimpin kaum Yaman. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid,
lalu mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Ini potongan hadis berikutnya sudah dibahas di bab mandi dulu, yang ketika kemudian dia masuk Islam, dia kemudian disuruh mandi oleh Nabi, ya. Dan itu jadi dalil bagi yang baru masuk Islam, disunnahkan meski tidak wajib mandi, kecuali yang sebelum syahadat datang ke masjidnya sudah mandi dulu, ya nggak usah, ya. Sumama bin Sa'ad itu sampai mengatakan, demi Allah 3 hari yang lalu kamu adalah manusia yang paling aku benci di dunia, karena 3 hari ditawan di masjid. Sementara sekarang kamu adalah orang yang paling aku cintai di dunia, ya. Karena takjub beliau melihat bagaimana kedisiplinan umat Islam dalam sholat berjamaah, ketaatannya, ya, sampai masuk Islam. Ini jadi dalil boleh orang kafir masuk masjid. Jadi kalau tempo hari yang lalu Obama masuk ke Masjid Istiqlal, termasuk ke Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, itu nggak usah sewot, boleh. Kenapa tidak boleh? Ya. Asal tentu tujuannya bukan untuk merendahkan. Kalau untuk merendahkan jangan orang kafir atau orang Islam juga tewak, ya. Kemudian wa anhu anna Umar radhiyallahu an marra bi Hasan yunshidu fil masjid. Umar lewat kepada Hasan yang bernasid di dalam masjid. Hari Jumat yang lalu, ya, Jumat maghrib, kajian tafsir online, saya akan bahas surat Asy-Syu'ara bagian akhir. Itu membahas tentang laknat Allah untuk para penggubah lagu, seniman musik. Nah, itu Hasan ini Hasan yang datang menangis. Lalu kata Hasan, Allah tahu itu adalah saya. Tapi kan kemudian ada pengecualian di ayat terakhirnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa dzakarullaha katsira wa antasaru min ba'di ma dzulimu. Kata Nabi antum, ke Hasan bin Thabit. Ini beliau yang bikin lagu Anna Madinatul Aim wa Aliyun Babu, gitu ya. Itu banyaklah syair-syairnya. Nah, Hasan bin Thabit ini memang tukang nyanyi. Beliau bernasid di dalam masjid. Ada Umar, falahadhu ilaihi. Umar teh galak, dia langsung melotot, ya, melotot kepada Hasan, marah. Lalu kata Hasan, qad kuntu unshidu fi, dulu aku pernah bernasid di masjid, wa fi man huwa khairun minka, dan di masjid ada orang yang lebih baik darimu. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga enggak marah, kok kamu marah, cina gitu. Nah, ini jadi dalil yang tadi juga, selain orang kafir boleh masuk masjid, masjid boleh dijadikan tempat tawanan sementara, ya, atau tempat sementara, termasuk nanti tempat penampungan, ya, korban Semeru misalkan, boleh ditampung di masjid. Kemudian di masjid boleh didendangkan nasyid, tapi tentu nasyid yang disebutkan di ayat terakhir surat Asy-Syu'ara yang isinya menggugah keimanan, mengajak amal sholih, isinya zikir kepada Allah dan membela Islam, ya. Wa antasaru min ba'di ma dzulimu. Kalau lagu-lagunya di luar itu adalah haram, dari setan, kan di surat Asy-Syu'ara itu ala man tanazzalus syayatin. Ada kan di YouTube, ya, atau di institutnya, judulnya lagu musik inspirasi setan, ya, itu ayatnya ada. Jadi kalau lagunya yang zikrullah, membela Islam, terkait ajaran Islam, silakan, boleh di masjid. Cuma tentu tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Itu kan sudah kita bahas tempo hari yang lalu. Jangankan nyanyi, ngaji saja nggak boleh. Bacaan sholat saya nggak boleh mengganggu bacaan sholat sunat jamaah lainnya. Kalau memang sholatnya sholat yang sir, hari sholat jahar metenanaun kayak sholat wajib, ya. Ini sahabat sholat sir, tapi masing-masing mengeraskan, jadi saling mengganggu. Nabi melarang.
Jadi yang ngaji Quran saja nggak boleh mengganggu yang sholat, komo nasyid pupujian. Pupujiannya boleh di masjid silakan, tapi kalau di waktu sholat, ya antara adzan dan qomat itu waktu sholat, itu jelas mengganggu, nggak boleh. Ya. Jadi pupujiannya mau boleh. Kan cenah Ustaz ada hadis Nabi melarang didendangkan lagu di masjid. Ya, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Berarti yang melarang itu dikecualikan. Boleh dalam kasus-kasus tertentu. Larangannya berarti larangan dari nasid-nasid yang umum, ya, lagu-lagu yang pop, ya, dangdut dan sebagainya. Wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dollah fil masjid. Siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, falyaqul, maka katakanlah la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Fa innal masajid lam tubna lihada, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Nggak boleh mengumumkan barang hilang di masjid, termasuk mengumumkan orang hilang, nggak boleh. Ini dalil aja. Tapi kalau mengumumkan orang yang meninggal dunia boleh, dah itu bukan orang barang hilang, ya. Orang meninggal dunia diumumkan, contohnya Nabi SAW mengumumkan kewafatan Raja Najasyi di masjid. Abu Bakar mengumumkan Nabi SAW sudah wafat juga di masjid, boleh. Ya, tapi nggak boleh itu mengumumkan barang hilang, motor hilang. Siapa yang merasa kehilangan kunci mobil ada di kita, ya. Atau siapa yang merasa menemukan jam tangan merek anu, mungkin tertinggalnya di toilet, tolong hubungi DKM atau marbot masjid, nggak boleh. Ya, pokoknya nggak boleh aja secara syariat. Dakeun atuh kege aya nu leungit mah pasti nyamperkeun ke DKM, ya. Atau yang menemukan juga, kalau orang itu orang baik yang datang ke masjid insyaallah orang baik, pasti disetorkan ke DKM, nggak usah diumumkan. Atau kalau di Masjidil Haram ada seksi lukotoh, ya. Jadi yang merasa kehilangan datang aja ke kantor Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ke bagian lukotoh. Lukotoh itu yang menemukan barang temuan bawa ke kantor itu, atau yang kehilangan datang ke sana, nggak usah diumumkan. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, hadisnya masih dari Abu Hurairah, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, jika kalian melihat orang yang menjual dan membeli di masjid, faqulu lahu, katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak, Allah semoga tidak menguntungkan perdaganganmu. Maksudnya laknat. Kalau laknat berarti haram, ya. Tapi beda Pak dengan nagih utang. Nagih utang boleh, bayar utang boleh. Itu bukan transaksi jual beli. Meskipun dari transaksi jual beli, bayar utang, nagih utang ada dalilnya. Nabi pernah melirik ke belakang, siapa itu yang berisik? Ini cenah Nabi, saya nagih utang ke orang ini, dia nggak mau bayar, mumpung aya di masjid, cenah hese deui gitu. Kata Nabi, kamu pelankan suaranya, ringankan utangnya, kamu cepat bayar. Nabi tidak, sana keluar, tagihnya di luar. Enggak, boleh kalau bayar utang di masjid. Yang nggak boleh itu jual beli. Termasuk sekarang online-nya, kade bapak keur itikaf, balanja we online di masjid, nggak boleh. Ya wayahna we kalau sedang itikaf pasti di masjid, nggak boleh jual beli online. Atau bapak sedang pengajian ada yang order di WhatsApp, tolong dijawab, ya udah, nanti kalau udah keluar dari masjid baru dijawab order itu. Kemudian hadis berikutnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud fil masajid wa la yustaqadu fiha. Tidak diperkenankan melaksanakan hukum pidana di dalam masjid, ya, potong tangan, cambuk,
rajam nggak boleh. Begitu juga kisos, kisos yustaqodu fiha itu menuntut balas. Jadi melakukan pengadilan di masjid nggak boleh, di luar masjid saja. Karena pasti yang namanya pengadilan pasti bising, pasti sengketa, kan nggak boleh ada sengketa di dalam masjid. Jual beli juga sama ya, nanti pengumuman barang hilang juga sama ya. Itu yang dilarang di masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Saat beliau terkena musibah pada perang Khandaq. Kalau nggak salah di panah ya, dan beliau sampai wafat nanti akibat perang Khandaq itu. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tenda untuknya di dalam masjid, liyaudahu min qarib, agar Nabi bisa menengoknya dari dekat. Belum zaman rumah sakit saat itu. Karena jauh, ya udah dirawat di masjid saja biar kelihatan, ketahuan oleh pengurus masjid. Ini sama fikihnya dengan tadi, boleh merawat orang yang sakit, atau kalau sekarang yang sedang kebanjiran ya, musibah gunung meletus, di masjid boleh. Sok sanajan aya we kurang ajar nama nya, kurang ajar naon heueuh ngadon sarwe di masjid salat temen teu, kurang ajar. Udah miskin, udah kena musibah lentara robat. Kemudian berikutnya masih dari Aisyah yang menjelaskan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku. Kan istri Nabi itu harus dihijab ya. Dihijab itu harus dibalik tirai. Nggak boleh ngobrol dengan yang lain, kelihatan oleh yang lain nggak boleh. Harus dibalik tirai. Nah ini Aisyah mau lihat di masjid sedang rame gegelutan anak-anak Habasyah pedang-pedangan pada hari raya. Pingin lihat, maka Aisyah lihatnya dari balik tubuh Nabi. Ya, hijabnya itu tubuh Nabi. Wa ana anzuru ilal Habasyah yal'abuna fil masjid, dan aku melihat orang-orang Habasyah sedang bermain-main di dalam masjid. Main-mainnya disebutkan dalam riwayat lain main pedang-pedangan. Ini jadi dalil boleh masjid dijadikan tempat bermain anak-anak. Terlebih saat itu sedang hari raya, ya boleh, asal tentu tidak mengganggu yang beribadah, yang sholat, yang majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu jangan main-main. Bapak-bapak ngobrol aja Nabi marah. Istanstin nas, ke Abu Talha, suruh diam dulu. Udah diam baru Nabi bicara. Ya, jadi nggak boleh berisik, ya nggak boleh ngobrol, harus menyimak. Dan kebetulan di masjid saya nggak ada fasilitas umum seperti di komplek ini. Barudak teh Pak main bal teh pasti di gang, yang pasti dicararekan. Wow, cuna main bal di gang. Eta nu nyarekanna teh teu sadar nyaho budak teu boga tempat ulin teh gara-gara maranehna. Kabeh dibangun. Ya. Makanya saya pribadi ya membolehkan dan mengusulkan ke jamaah mun barudak arul di masjid bae asal cenah beberes deui. Tadi asar ya. Dari duhur sampai asar tuh termasuk anak saya yang tadi ya. Mararen bal teh ucing sumput di masjid teh enggak apa-apalah bae. Ngarah asarna di masjid. Dan tidak, dulu pernah ada yang marah, tapi saya ngobrol baik-baik sama orang tuanya. Alhamdulillah faham. Mereka beberes di masjid, adzan di masjid, sholat berjamaah di masjid. Ya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk melarang anak-anak bermain di masjid, asal kita didik mereka untuk bertanggung jawab. Gitu. Kemudian wa anha anna walidata sauda kana la khibaun fil masjid. Masih dari Aisyah, ada seorang budak perempuan kulit hitam yang punya tenda di masjid. Fakanat ta'tini fatahaddatsu indi. Ia sering datang kepadaku dan bercakap-cakap denganku. Maksudnya ini tempat tinggal sementara untuk hamba sahaya hitam tersebut. Dan
bukan hanya perempuan, laki-laki juga boleh yang namanya ahlus sufah. Ahlus sufah itu kan yang tinggal di pinggir-pinggir masjid. Ya. Tidur, makan di sana, ke toiletnya ke masjid. Boleh. Saya sering bilang ya, masjid di kita ini belum ada yang ideal seperti zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah masjid itu jadi tempat tinggal sementara orang-orang miskin yang belum punya rumah, santri-santri, tempat tinggal sementara mu'alaf. Saya pernah hadir seminar nasional mu'alaf ya sebagai panitia diminta oleh Basnas. Itu suara dari organisasi mu'alaf. Kalau salah seorang dari kami mu'alaf kan rata-rata diusir oleh keluarganya. Itu nggak ada tempat untuk bernaung lamun di Bandung mah kecuali ka Lauce, ya, ka Masjid Lauce, ya. Yayasan Karim Oi itu juga kalau penuh susah. Datang ke masjid sok dicurigai wae cenah. Da bongan mu'alaf nage kadang mencurigakan. Ka mana-mana bawa surat mu'alaf meminta duit gitu. Jadi ya ada saling curiga antara kita. Nah zaman Nabi itu masjid itu ya tempat orang miskin yang belum punya rumah, tinggal sementara, tentunya bukan tinggal selamanya, ya. Kemudian yang mu'alaf ada rumah singgah, ya. Santri-santri juga kobong. Ya. Ini jadi dalil ya, pada zaman Nabi ada tempat tinggal sementara bahkan untuk perempuan di masjid. Kalau mereka haid gimana ya? Tentu keluar dulu lah, masa di dalam masjid. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjid khoti'ah, meludah atau membuang ingus atau membuang dahak di masjid itu dosa. Wa kafaratuha dafnuha, dan kifaratnya adalah menguburnya. Ini sudah kita bahas ya tempo hari yang lalu. Tentu kalau konteks sekarang bukan menguburnya tapi membersihkannya, karena dikubur kumah. Jadi membuang ingus di masjid itu dosa. Meskipun dalam hadisnya boleh ke kiri dan di bawah kaki, tapi kan kalau dalam konteks sekarang praktik seperti itu mengotori, dan mengotori itu dosa. Pokoknya harus bersih lagi. Kemudian hadis berikutnya masih dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang saling bermegah-megahan dalam bangunan. Yatabaha itu kata para ulama kembalinya ke niat, bukan berarti nggak boleh membangun masjid megah, ya silakan. Tapi kalau niatnya pamer megah itu haram, dan ini jadi dalil bahwa nanti akan ada banyak orang kaya bikin masjid sendiri saling bersaing. Padahal penting-penting dia nggak bangun masjid, tetapi dia bikin masjid sendiri. Saya pernah ngisi di satu kampung, di sini banyak masjid dia berdekatan. Nya cenah ustaz ada di dieu mah teu kaop aya haji nu punung, nyieun masjid sorangan. Itu kata ustadznya gitu nya, sopra. Oh gitu ustaz, mohon cen hajina di dieu mah cenah barelikan teu kaop belikan bentrok jeung DKM nyieun masjid sorangan. Atuh cenah lalawong masjid teh nyawa warga sakieu-kieuna di satu kampung di Kabupaten Bandung. Nah itu ciri kiamat ya. Harusnya kan dipertimbangkan, memang buat Jumatan sudah penuh. Kalau masjid saya kemudian sekarang membangun lagi ya iya, terutama buat tarawih dan itikaf itu nggak muat. Jumatan mah ada di Bandung mah, di kota mah jarang penuh, tapi penuh 2 lantainya, cuma nggak keluar gitu. Soalnya kan banyak yang Jumatan di kota ya, di tempat pekerjaan gitu. Ya kecuali yang warga setempat sedih, tapi penuh. Cuma kalau tarawih dan itikaf tuh nggak tertampung, makanya harus bikin lagi masjidnya digedean. Kalau ini masjid lah lega cenah, teu nyeri hati cenah haji di dieu nyieun masjid. Nah itu ya tabahan nas fil masajid. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, bukan ma'uridu ya, harusnya ma'umirtu. Ini salah ketik, naudzubillah min dzalik. Ma'umirtu bitasyidil masajid, aku tidak diperintah memegahkan masjid. Jadi bukan sunnah
apalagi wajib. Dan cenah saya mah mampunya segini, kami mampunya segini, mau masjid sederhana boleh, silakan. Tajuk di lemur boleh. Nggak ada syarat masjid harus megah, harus bagus, nggak ada. Cuma kalau kemudian kita sesuaikan dengan budaya, ya, biar terasa nyaman. Masa rumah-rumahnya bagus kok masjidnya jelek, kan tidak sebanding. Jadi sesuai standar perumahan di sekitarnya silakan, ya. Cuma tidak wajib. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an masih menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujur ummati." Dihadapkan kepadaku pahala-pahala umatku, diperlihatkan hatal qadat, hingga noda kecil sampah letiknya, yukhrijuhar rajulu minal masjid, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Jadi kita mengeres tehnya jangan banyak protes. Ya kamana marbot atunya lain sasapu cenah gawe, jangan begitu. Udah aja sama kita. Pahala sampai dicatat terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nyarekan marbot boleh, tapi kitanya juga hidang we. Masjid ini milik kita, kebersihannya tanggung jawab kita, bukan hanya marbot saja. Terakhir hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila masuk salah seorang di antara kamu ke masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rakaataini, hingga sholat dulu 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Bahkan ini bukan untuk sholat wajib saja, untuk majlis ta'lim pun, ketika sahabat datang, kalau kata Nabi, kamu sudah sholat belum? Belum, sholat dulu. Itu majlis ta'lim. Termasuk ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan wajib ya disimak. Yang terlambat datang oleh Nabi, sholat dulu. Ulama sepakat itu tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu sunnahnya muakkadah, ya. Bahkan tuh sahabat sudah duduk dulu di majlis ta'lim, kata Nabi, kamu udah sholat belum? Belum, sholat dulu tahiyatul masjid. Kami pun mempraktikkan demikian. Makanya jamaah kami alhamdulillah ya, mau pengajian, mau sholat wajib, mau rapat, datang ke masjid, kalau acara jadi masjid pasti sholat 2 rakaat dulu, ya. Itu bagian hak masjid. Inna likulli masjidin tahiyah, dalam hadis lain masjid itu punya hak penghormatan. Penghormatannya itu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Mengapa Pak Haji? Kalau Bapak tidak mampu mengikuti sholat gerhana yang memang sunnahnya lama, berarti Bapak boleh bangkit dari sujud duluan karena nggak kuat, atau tetap dalam posisi sujud sekuat Bapak diubah gerakannya. Ini kembali ke dalil umum, kalau kedaruratan itu fala isma alaih, tidak jadi dosa, ya. Atau kalau begitu ya udah Bapak berarti tidak ikut berjamaah sholat gerhana saja karena tidak kuat, ya. Maka dari itu hemat saya nggak usah protes ke imamnya karena memang begitu sunnahnya,
Ya. Nggak usah jauh-jauh Pak, di masjid saya juga begitu. Makanya yang undang saya sholat gerhana, Ustaz tapi izinnya tong panjang. Pernah ada yang minta ya di daerah sana, Ustaz sholat gerhana di abdi, sok cita abdi mah panjang, Pak Haji mete panjang sawias ulah. Makanya saya selalu kalau gerhana itu seringnya di Masjid At-Taubah saja. Kenapa? Ya karena banyak jamaah yang nggak siap ya untuk dibawa lama. Memang begitu. Sholat gerhana itu Nabi sampai 1 jam lebih, 2 rakaat itu lama. Sujudnya, rukunya, ya. Salah satu orang tua santri, dia punya anaknya di pesantren Salafi di Sukabumi, itu menceritakan hampir 1 jam sholat gerhananya. Ya. Jadi kalau saya nggak sampai 1 jam, cuma ya lebih panjang lah dibanding sholat subuh. Kalau bapak nggak kuat ya udah, nggak usah marah ke imamnya, berarti sekuatnya bapak. Ya. Begitu Pak Haji. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup terima kasih. Bentar lagi adzan. Kata Pak DKM untuk malam ini kajiannya sampai Isya saja, tidak dilanjut kepada Isya. Untuk malam minggu-minggu depannya seperti biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.